Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini saya berada di Kasepuhan Sinar Resmi di masyarakat adat Banten Kidul. Nanti di sebelah utara, terus ke atas, itu nanti ketemu dengan Kasepuhan Cipta Gelar. Nanti ada sebelum ke Sinar Resmi ketemu dengan Kasepuhan Sinar Mulia. Nah, ini saya sedang berada di Kasepuhan Sinar Resmi, salah satu dari kasepuhan yang masih bertahan di Tatar Sunda, yang sudah ada cikal bakalnya itu dari tahun 611. Mulanya itu di Sajira, Banten. Mereka terus bergerak, ada yang ke Kanekes, Baduy ya, Ciboleger, terus sampai ke masuk ke arah timur dan lebih banyak mendiami daerah di Gunung Halimun. Dari mulai yang pertama Sajira sampai terakhir yang sekarang ada di misalnya di Kampung Uruk, Lewiliang, terus ya ini Sinar Resmi, Sinar Mulia, terus Cipta Gelar, terus apalagi tuh Sirna Rasa. Nah, Sirna Rasa itu juga kasepuhan yang sudah ditinggal karena berpindah. Kasepuhan ini ciri-cirinya kalau memang sudah waktunya mereka pindah boyongan, membawa seluruh benda-benda yang bisa dibawa, yang ditinggal. Jadi masyarakat yang sudah tumbuh ditinggal, terus kasepuhannya pindah lagi. Sinar Resmi seperti juga kasepuhan yang lain berusaha menjaga adat dan tradisi masyarakat Sunda yang bukan suku ya, karena kalau bicara Sunda itu peradabannya. Satu di antaranya yang masih mereka pertahankan ya kayak itu kolecer, kincir angin untuk menandakan gerak angin, terus seren tahun atau panen raya biasanya dimulai dari Agustus sampai ke November. Masing-masing kasepuhan tuh punya tanggalnya masing-masing karena punya tanah dan tanggal menanamnya berbeda-beda. Uniknya mereka tidak akan pernah menjual padi atau pare yang mereka tanam, karena bagi mereka menjual padi itu sama dengan kebodohan ya, karena menjual makanan sendiri yang kemudian dia beli lagi ke orang lain. Nah, orang kasepuhan tidak akan pernah mau menjual makanannya, terutama padi. Tapi kalau hasil kebun seperti palawija, jagung, singkong itu mereka jual. Tapi kalau makanan pokok seperti padi itu tidak akan dijual, tapi disimpan di leit. Itu lumbung, ukurannya mungkin sekitar 2 kali 3 meter atau 3 kali 3 meter tinggi, itu terbuat dari kayu. Padi yang disimpan di lumbung itu akan bertahan hampir 1 abad karena menggunakan teknologi kearifan lokal dengan umpahan batunya itu ada airnya, jadi si ngengat atau rayap tidak akan bisa masuk ke dalam padi atau ke dalam lumbung. Di sini mereka hidup bersahaja, bukan berarti apa adanya ya. Bersahaja itu tidak muluk-muluk. Ada yang punya kendaraan, motor, ya mobil ya ada. Abahnya juga punya mobil, punya kulkas, punya televisi. Jadi mereka tidak terbelakang, tidak hidup dalam ketradisionalan yang terlampau. Mereka mengikuti arus perkembangan zaman, tapi tidak terseret pada arus perkembangan zaman. Nah, itu bedanya. Sementara itu mereka terus menjaga adat dan tradisinya. Sementara itu juga mereka terus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang ditinggalkan oleh leluhurnya mereka dari zaman Galuh, dari kemudian sampai ke abad ke-16 Pakuan Pajajaran, sehingga sampai di abad 21 tahun 2023 ini mereka masih terus merawat semua khasanah lokal yang masih ada, yang masih mereka bisa lestarikan. Saya kira itu contoh yang bagus, karena ketahanan pangan itu menjadi tolak ukur dari peradaban sebuah bangsa. Ketika kita mengaku sebagai negara berkembang atau negara maju, tapi tidak punya ketahanan pangan, itu sama dengan omong kosong, tinggal menunggu kehancuran. Negara kita Indonesia mengekspor beras, padahal dulu kita swasembada sebagai negara agraris dan negara bahari. Kita mengekspor ikan, kita mengimpor ikan, kita mengimpor begitu banyak kebutuhan pokok yang padahal di sini ada. Nah, itu
silakan direnungkan oleh kawan-kawan sekalian, dulur-dulur setanah dan air. Semoga apa yang saya sajikan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Hatur nuhun sadayana. Rahayu, mulia ning jagat.